Milan yang musim lalu sempat menyingkirkan tim saya di babak semifinal Liga Champions 2 leg tanpa balas, dan semoga saja tim saya hajar umpan kepada Rogowski. Drogba melewati 3 penjagaan, berbahaya sekali dan gol. Serangan balik tercipta. Didier Drogba menggiring bola umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Timo Werner melewati penjagaan dengan sangat bagus sekali, tendang langsung dan gol. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, dan buat teman-teman yang lolos ke final cup musim ini, semoga kalian juara. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya mempersiapkan tim sebelum bertanding di final. Oke, tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, musim ini sebenarnya berjalan cukup baik untuk tim saya, karena di kompetisi liga tim saya untuk sementara belum pernah kalah sama sekali. Tapi selisihnya sangat tipis sekali dengan posisi 2 klasemen, yaitu Komen FC yang berhasil meraih 56 poin dari 21 pertandingan guys. Selisihnya hanya 1 poin dengan tim saya. Dan jika tim saya gagal menang sekali, otomatis mereka berhasil menyalip tim saya guys. Jadi sangat penting untuk bermain konsisten setiap harinya. Di kompetisi Liga Champions, tim saya juga tadi malam berhasil mengalahkan Eroksar dengan skor tipis 1-0, dan ini tentu saja belum sepenuhnya mengunci untuk lolos ke final, karena bisa saja mereka mengejutkan tim saya. Kemudian di kompetisi cup, tim saya berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan Nepcat FC dengan agregat 8-1, dan dipertemukan lagi dengan Malata FC yang musim lalu menjadi rival berat saya di liga guys. Tentu dia adalah lawan yang sangat sulit, dan saya akan mempersiapkan tim sebaik mungkin sebelum bertanding melawan Malata FC di babak final kompetisi cup musim ini. Jika kita lihat dari kualitas mutu, jelas mereka sedikit lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya dengan rata-rata mutunya 105,6%. Dan hari ini bisa saja mereka mengangkat trofi cup jika berhasil mengalahkan tim saya guys. Dan saya rasa mereka juga akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. Pertandingan sendiri akan berlangsung jam 11.06 siang ini. Jadi pagi-pagi ini saya akan mempersiapkan tim sebelum bertanding melawan Malata FC. Bagaimana cara saya mempersiapkan tim? Mari kita lihat dan simak baik-baik video ini hingga selesai. Untuk persiapan sendiri di sini tim inti saya belum bersiap atau belum beristirahat penuh guys. Jadi kita harus meningkatkan kondisi pemain. Kemudian untuk moral pemain sendiri sama, saya juga belum memberikan moral yang baik kepada pemain-pemain saya, apalagi kemarin tim saya ditahan imbang di liga. Jadi pemain saya, terutama pemain-pemain inti, moralnya sudah mulai menurun karena sedikit kecewa. Jika menang mungkin moral pemain saya sedikit lebih baik. Dan kita lihat di sini moral pemain saya sebenarnya hanya sangat baik, dan saya ingin sebelum bertanding di kompetisi cup, tepatnya di final, pemain saya memiliki moral yang mantap dan siap untuk bertanding guys. Oke guys, sebelum bertanding di final jangan lupakan juga bonus latihan tim dan individu kamu di angka 10%, entah itu menyerang, bertahan, penguasaan hingga kondisi, dan total 40%. Begitupun dengan bonus individu guys. Dan sama halnya dengan bonus latihan individu. Kita lihat di sini pemain saya memiliki bonus latihan di angka 10% masing-masing setiap pemainnya guys. Dan buat teman-teman yang belum mengetahui cara melatih pemain setiap hari agar bisa mendapatkan bonus latihan 10%, kamu bisa cek videonya di sini guys. Oke, jika kamu tidak memiliki banyak booster kondisi untuk memulihkan pemain, kamu bisa menonton iklan di sini guys, atau kamu bisa masuk di menu pasukan. Klik satu kali lalu klik gratis. Tapi jika kamu memiliki banyak booster kondisi dan tidak sempat untuk memulihkan pemain dengan cara menonton iklan seperti ini, kamu bisa langsung memulihkannya dengan singkat. Oke guys, dan kamu tidak perlu melakukan cara ini untuk semua pemain kamu guys. Cukup untuk pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja yang nantinya akan kamu turunkan saat pertandingan berlangsung. Dan kita tidak perlu juga di sini meningkatkan hingga 90% lebih
kita tinggal lihat kondisi istirahat yang akan meningkat 6% lagi dalam beberapa jam ke depan. Tapi misalkan pertandingan memang sangat dekat sekali waktunya, kamu bisa memulihkannya secara singkat seperti ini. Oke, dan jangan lupakan juga moral pemain. Pastikan sebelum final atau sebelum bertanding di final, pastikan moral pemain kamu mantap guys, agar pemain kamu siap bertanding dan siap menghadapi kemungkinan apapun. Ya, meskipun tidak ada jaminan tim kamu menang di final dengan cara ini, tapi setidaknya kamu sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Dan saya harap teman-teman bisa mengangkat trofi pertama musim ini. Oke, jika kamu tidak memiliki banyak moral, kamu bisa lakukan cara ini guys, yaitu dengan menonton iklan singkat seperti kita memulihkan pemain tadi guys. Jadi saya akan memulihkan pemain dengan cara menonton iklan di sini. Kita akan mendapatkan moral mantap setiap harinya. Sama seperti memulihkan kondisi, kamu tidak perlu memberikan moral yang mantap untuk semua pemain kamu. Cukup pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja guys, agar pemain-pemain kamu siap bertanding dan kamu sudah memberikan motivasi kepada setiap pemain agar siap bertanding di final. Meskipun kemungkinan menangnya sangat tipis, karena pasti manajer lawan juga melakukan hal yang sama sebelum pertandingan berlangsung. Jadi kita akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. Dan jangan lupa juga setelah kamu memulihkan kondisi moral, begitupun dengan bonus latihan setiap hari di angka 40% untuk tim dan 10% untuk individu, pastikan juga kamu sudah memilih taktik, strategi, dan formasi yang benar. Formasi yang benar seperti apa? Formasi yang sering kamu gunakan di setiap harinya guys, dan formasi itu selalu membawa tim kamu ke jalur kemenangan. Jadi contoh kemarin tim saya juga ditahan imbang seri di liga setelah saya mengganti formasi yang jarang sekali saya gunakan, yaitu formasi 4-2-2-2. Itu adalah formasi yang sedikit menyerang, tapi sayang sekali pemain saya tidak cocok dengan formasi yang saya terapkan guys, karena belum beradaptasi dengan baik. Alhasil di final saya akan kembali menggunakan formasi 4-2-2-1-1 yang selama ini membawa tim saya belum terkalahkan di Liga Champion ataupun Cup. Meskipun saya terkadang juga mengganti formasi di tengah pertandingan sesuai keadaan, tapi formasi awal yang kita terapkan, pastikan formasi yang selalu membawa tim kita ke jalur kemenangan. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman yang lolos ke final musim ini, semoga teman-teman juara, entah itu di Liga, Cup, ataupun di Liga Champion. Dan jika lolos ke babak final Piala Super, semoga kamu juga juara. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungannya dari teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.